Jadi masa depan puluhan ribu siswa yang mungkin sebagian ijazahnya tertahan di 160 sekolah, tadi bisa diselesaikan dengan satu perintah AWK. Kalau ngelihat dari konstelasi pemilih atau jumlah pemilihnya dari periode pertama, kedua, ketiga kan turun tuh. Periode pertama, kedua naik, yang nomor 3 penurun karena kita bagi suara. Karena kita berharap pada saat itu harapan Semoton Bali, AWK jangan ngambil suara terlalu banyak. Yang akan berikan pencerahan. Yang mana kekuatan dan kelemahannya Pak Koster, mana kekuatan dan kelemahannya Kim dengan Pak D. Gajah. Udah pindah aja ke agama Buddha. Terus sama aja sama kita, Dewa Buddha juga Dewa Wisnu kan begitu. Banyak yang minta saran sama Tiang loh, Ji, gimana Ji? Ini Aji jadi misionaris dari gini ya jadinya ini. Halo rekan-rekan semua, salam hangat dari saya Kante Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini, Topi Merah kedatangan salah satu tokoh yang mungkin inspirasi lintas generasi ya, dari generasi milenial sampai Gen Z di sekarang. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu tokoh muda Bali yang sampai hari ini sudah terpilih jadi senator kita 3 periode. Siapa beliau? Beliau adalah Haji AWK. Siap. Om Swastiastu. Swastiastu Haji Tiang. Iki lama kayaknya tim ini ngontek tuh Haji. Lumayan sibuk ya. Ya, aktivitas ya. Setelah sibuk masa kampanye. Kemudian Tiang juga ikut di tim transisi karena kan sebagai pendukung Pak Jokowi ya, Mas Gibran khususnya dari awal sampai sekarang, kemarin baru habis pelantikan ya. Jadi masih mostly PP Jakarta Bali ya. Jadi besok juga kita akan berangkat untuk pelantikan presiden. Begitu. Jadi ya lumayan nikmati dan Tiang senang. Karena pekerjaan politik itu kerjaan yang menyenangkan bagi dia. Jadi gitu. Sudah full di politik ya? Sudah full di politik ya. Flashback sedikit. Kenapa tuh Haji memilih politik sebagai ini ya sekarang? Jalan pengabdian. Jalan pengabdian. Kalau yang lihat dari nama, dengan title segala macam kan di pendidik cocok, dosen apalagi sudah sempat jadi rektor kemarin. Kenapa memilih di politik? Sebenarnya ada kaitan ya, karena semua ini terinspirasi dari Bung Karno. Yang menjadi seorang doktor, bahkan dapat penghargaan MURI sebagai doktor termuda. Umur 27 tahun waktu itu, di doktor ilmu pemerintahan. Nikah karena yang banyak baca-baca buku dari sekolah ya, waktu aktivis. Bagaimana Bung Karno meraih gelar doktor di usia, doktor honoris causa juga di usia muda dan lintas ilmu. Nah nikah yang membuat yang dari semenjak tamat S1 yang udah mengabdi menjadi dosen, mengajar, yang suka membuat buku, kemudian latar belakangnya akademis sebenarnya. Ya, dan akhirnya sambil berjalan Tiang juga menjadi ketua partai termuda. Waktu umur 22 sudah menjadi salah satu ketua DPP PNI Marhainisme. DPP ya? Ya, DPP di pusat di Jakarta ya. Bukan DPD, DPP, bukan, DPP ya. Oke, itu dicatat itu DPP. Di bawah pimpinan Ibu Sukmawati Soekarno. Dan akhirnya Tiang menjadi ketua partai di umur 27 dan berhasil membawa PNI waktu itu menjadi partai 5 besar pemilu di Bali. Tiang punya fraksi, Tiang istilahnya saat muda nikah sudah mengetahui tentang partai. Dan memang tidak jauh-jauh dari Marhainisme, karena almarhum Ratu Haji Tiang Swargi Sri Wedastra Suyasa kan dulunya adalah ketua PNI zaman Bung Karno di Bali. Di Bali dan anggota DPR GR di Jakarta, di parlemen juga. Nah jadi kehidupan dari darah beliau ya memang dari awalnya memang aktivis, lebih banyak ke pendidikan, kemudian umur 28 dia yang jadi rektor ya di Universitas Mahendra Data 5 tahun sebelum menjadi DPD. Jadi sebenarnya benar-benar latar belakang akademis sekali. Akademis masuk ke politik. Nah, pertanyaannya kembali, kenapa memilih jalan politik? Apakah kalau umpamanya mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin dari kampus bisa? Kenapa pilih jalan politik? Kan dulu Tiang pernah menjadi aktivis waktu di Jakarta.
Tiang adalah alumni dari KMHDI, kemudian Tiang membentuk Forum Intelektual Muda Hindu Dharma. Tiang menjadi aktivis tentang semua yang berkaitan dengan Marhaenisme atau Soekarno, dan juga menjadi aktivis Hindu Nusantara. Nah, di dalam dunia aktivis niki sampai pendidikan doktor berakhir, Tiang merasa bahwa kalau kita punya ide-ide dan gagasan secerdas apapun orang itu, kalau hanya nantinya ujung-ujungnya hanya menjadi tokoh, ya tidak masuk ke dalam perut sistem. Dan negara ini kan menawarkan trias politika, ya hukum di bidang yudikatif, eksekutif dan legislatif. Ya. Tentu karena Tiang bukan sarjana hukum, karena Tiang adalah sarjana ekonomi dan sarjana sosial politik, ya magister politik dan doktor politik. Cara keduanya ini hanya ada dua jalan aja nih, artinya eksekutif dan legislatif. Nah, artinya karena yudikatifnya agak susah masuk. Karena Tiang bukan sarjana hukum. Jadi akhirnya Tiang mengabdi di dunia pendidikan sekaligus waktu itu di partai politik, ya artinya juga sekarang makin di independen, politik independen. Jadi masuk ke DPD RI yang memang kan non partisan. Gitu. Dan langkah Tiang lebih ringan karena Tiang berpikir, contoh aja misalkan seperti tadi pagi Tiang rapat, Tiang rapat dengan beberapa kantor, ada dinas pendidikan, dengan KONI, Tiang rapat dengan Bank Indonesia. Hari ini saja Tiang tuntaskan rapat, ada 6 rapat. Betapa kekuatan politik itu Tiang rasa luar biasa. Contohnya dari salah satu saja kita memberikan arahan. Ya, tadi nih Tiang rapatkan terkait dengan mainten temuan sekolah SMK Negeri 1 di Kelungkung kan sekarang sudah diperiksa jaksa. Yang nahan ijazah. Ijazah 289 ijazah. Sebenarnya Tiang sudah kasih warning dari tahun lalu kepada dinas, ya jangan pernah nahan ijazah siswa, karena siswa nikah sudah dapat dana BOS dari APBN, tidak ada alasan bagaimanapun caranya untuk nahan. Dan masih ada, masih bercecer nih di SD, banyak. SMP, SMA dan SMK. Nah, dengan kekuasaan politik yang Tiang miliki sebagai anggota DPD. Dan apalagi di periode niki kan Tiang menjabat sebagai Badan Akuntabilitas Publik BAP. Ya, jadi apapun tentang good governance, akuntabilitas apapun, keuangan, manajemen, good governance itu urusan Tiang. Masuk dan komite hukum. Jadi Tiang dengan Pak Kadis, dengan kabit-kabit dari semua, kita sudah putuskan bahwa sebelum akhir tahun Tiang memberikan deadline, semua ijazah ya kurang lebih mungkin sekitar, kalau sekarang siswa SMA SMK niki mainten 185.000 ya dari negeri, kita anggap sepertiganya saja ya. Jadi masa depan puluhan ribu siswa yang mungkin sebagian niki ijazahnya tertahan di 160 sekolah, tadi bisa diselesaikan dengan satu perintah AWK. Jadi that's politik. Itu politik. Kalau politik Dharma namanya. Keputusan politik. Tiang kasih deadline, selesaikan 31 Desember, Tiang akan periksa lagi, kemudian Tiang arahkan tentang danau komite, macam-macam semua. Nanti Tiang tunggu feedback akhir bulan dan sebagainya. Dan nah, ngomongin nih sedikit ya. Ini Tiang mau agak perdalam itu sedikit. Kira-kira apa yang mendasari mereka? Tadi kan Tuh Haji udah rapat, mungkin ada muncul di situ. Apa yang mendasari mereka untuk menahan itu? Sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan, sekolah itu hanya boleh menerima 2 sumber pemasukan, yaitu pemasukan yang berasal dari APBN itu dana BOS, yang nomor 2 adalah uang komite, uang sumbangan sukarela sebenarnya, tapi memang selama ini dipatok jumlahnya. Sukarela tapi dipatok. Sama dengan memaksa juga. Jadi sebenarnya secara hukum berbahaya nih karena kalau sukarela tapi ada patokan, Nika bukan sukarela lagi, mungkin termasuk pungli. Nah, jadi cerdas-cerdasnya mungkin dinas dan sekolah niki memanfaatkan kesempatan niki, dan ini bisa berjalan jika semua prosesnya transparan. Nah, mereka niki yang ditahan ijazahnya niki alasannya pragmatis, karena si anak ini menunggak iuran. Misalkan ada siswa yang menunggak iuran berapa bulan, begitu tamat mereka hanya mendapatkan surat keterangan lulus saja. Ini nggak bisa. Tapi kalau
Tiang sendiri ngelihat dari pihak sekolah, mungkin alasannya seperti itu karena kekurangan dana BOS. Nah, itu kan terkait dengan fasilitas sekolah yang didapat oleh siswa. Ya, kalau seandainya memang benar itu, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah? Contoh, kalau umpamanya sekolah itu harus beli AC, karena di ruang kelas itu gini. Kalau dana BOS kalau memang dana BOS-nya umpamanya kurang. Memang terbatas atau kurang misalkan membangun infrastruktur karena kan mandatory. Ada sekian persen apa renovasi semuanya terbatas. Tapi kalau kita pakai teori pembanding, dari 9 kabupaten kota di Bali, ada satu kabupaten yang sangat gentleman yang sama sekali tidak menerima atau tidak memungut uang komite, itu Jembrane. Oh. Ya, itu Jembrane. karena Jembrane itu dari SD, SMP, SMA, SMK sama sekali 0 rupiah. Badung masih ya? Kalau Badung untuk SMP sudah tidak. Sudah tidak. Tapi SMA karena di bawah kewenangan provinsi semua. Oh ya, provinsi ya. Nah, jadi kalau dilihat contoh, alasan-alasan itu bisa terpatahkan kenapa Jembrane bisa bertahan. Ya, dengan dana BOS kan begitu. Kenapa 8 kabupaten yang lain manja misalkan untuk uang komite. Tapi uang komite ini kan tidak dilarang oleh undang-undang. Boleh memungkinkan asal prosedurnya baik dan pertanggungjawabannya transparan. Kita juga bahas tentang tadi masalah kebijakan study tour. Ya, yang kerap dimasalahkan. Ya, dan juga tentang seragam sekolah yang ya di mana itu ada potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi itu ada di sana. Nah, jadi Tiang mengingatkan Manten sebagai bagian dari Komite Satu Bidang Hukum, tolong berhati-hati jangan menjadi temuan. Aji sendiri ngasih kira-kira clue untuk solusi nggak kira-kira? Seandainya pertanyaan yang tadi, kalau sekolah seumpamanya sudah menjalankan proses itu kan tahun anggaran baru dimulai, sudah direncanakan iuran komite sekian, ini akan dipakai untuk ini. Tapi dalam perjalanan di tadi itu ada siswa yang nunggak, berarti kan akhirnya sekolah berutang. Gimana solusinya ini? Ada solusi untuk itu? Kalau solusinya sebenarnya pemerintah kabupaten dan kota yang menyelesaikan. Bisa pihak sekolah atau pihak dinas itu bisa meminta bantuan kepada eksekutif. Begitu. Kan ada macam-macam kan mekanismenya. Ya salah satu yang paling memungkinkan, yang paling ringan itu adalah hibah. Kan hibah. Ya, misalkan anggap satu sekolah tidak memungut tetapi maintain permintaan untuk pasang AC misalkan atau fasilitas lain. Kalau misalkan seorang gubernur, bupati, wali kota misalkan berkenan untuk memberikan hibah kepada sekolah itu, kenapa tidak? Atau bansos dari DPR bansos mungkin? Pun bisa. Bansos bisa. CSR bisa. Ya, cuman kan sekarang apakah sekolah ini mau tidak mengusahakan, apakah sekolah ini mungkin staf dan juga pimpinannya mager atau malas gerak, atau mungkin lebih banyak yang melihat bahwa ada pihak-pihak di zona nyaman dengan uang komite itu. Dan gitu, dan kita harus paham ya, dia zona nyaman dan mereka enjoy karena di Denpasar Badung saja itu uang komite itu sampai kurang lebih hampir atau lebih dari 5 miliar per tahun uang komite. Sampai 5 sampai 8 miliar. Yang udah hitung sekolah-sekolah yang uang komitenya satu bulannya 350.000 misalkan. Dikalikan anggap 1.500 siswa. Dan belum juga dana BOS. Dana BOS itu 1.750.000 per anak per tahun dari APBN. Kalau SMK ini ke 2 juta lebih. Jadi sumber keuangannya kalau digabungkan, seorang kepala sekolah SMA SMK itu dia mengelola uang kurang lebih sekitar 10-11 M per tahun. Masa beli AC cuma 7 juta. Ini kan bukan uang komite, ya, uang komite itu. Jadi buat yang tujuan Tiang adalah untuk pertama kan mensupervisi. Bener nggak sih uangnya udah masuk, yang jalan dengan baik kan begitu. Kalau misalkan kita beli AC, kan tidak mungkin beli AC tiap tahun. Ya mungkin 5 tahun, 10 tahun sekali baru ganti seperti itu. Dan akhirnya berhasil. Kalau mau sukses story, SMA 2 karena peran AWK datang ke sana, SMA 7 Tiang datang jadi AC semua sekarang. Jadi itu tujuan AJWK kemarin turun ke sekolah-sekolah ya? Sidak ke SMP, ke SMK, ke SMA yang ada di Denpasar. Itu tujuannya membenahi fasilitas di dalam sekolah. Karena siswa kita sudah bayar soalnya. Ya kalau di Jembrane, Tiang tidak bisa banyak bicara karena memang tidak ada pungutan. Jadi kalau misalkan Jembrane nih pakai kipas angin, karena juga salah satu kabupaten dengan PAD terkecil ya, kita maklum-maklum saja. Nah, jadi yang kembali sedikit ke peran DPD. Apa sih tugas
pokok tupoksinya DPD sebenarnya. Ya. Salah satu yang bisa kita laksanakan di daerah adalah pengawasan undang-undang. Pengawasan Ya. undang-undang. Jadi kalau Tiang datang ke sekolah, Tiang mengawasi undang-undang pendidikan, Tiang mengawasi undang-undang tentang anti korupsi. Nah, jadi di sanalah Jadi kita penindakannya nanti diserahkan ke yudikatif. ya contoh kita rekomendasikan nih misalkan kita lihat ini ada dugaan korupsi ya di secara internal, Tiang berkomunikasi, Tiang lapor ke jaksa, Tiang lapor ke Kapolri, Tiang lapor ke Kapolda, niki minta dugaan bagaimana, dan cukup banyak yang sudah tindak lanjuti karena Tiang di Jakarta selalu rapat sama Ketua KPK, sama Jaksa Agung, dengan Kapolri, dengan Panglima, dengan Menko Polhukam, dan di Senayan kita bisa melaporkan apapun aspirasi dari daerah. Termasuk merekomendasikan pencopotan pejabat bisa kita. Bisa. Dan itu biasa saja. Jadi tugas utamanya adalah mengawasi. Pengawasan undang-undang selain memang membuat undang-undang, legislasi. Legislasi juga ada? Ya, legislasi. Hampir sama dengan DPR. Hampir sama dengan ya, DPR. Seperti misalkan undang-undang tentang kelautan ya, ekonomi kelautan itu inisiatif dari DPD. Undang-undang kebudayaan dari kami. Dari DPD. Ya, pokoknya yang berhubungan sama daerah. Di periode pertama Tuh Haji di yang di Komite 3. Apa itu? Agama, bidang kebudayaan, seni. Oh, makanya waktu itu getol dengan kondisi-kondisi adat dan budaya Bali. Sebenarnya Tiang niki orang macam Tiang niki sudah punya desain sebenarnya. Desainnya desain gimana? Itu seperti cetak biru. Apa yang akan kita buat untuk Bali sekarang, nanti at middle term, atau mungkin di long termnya apa, atau mungkin dari 10 tahun yang akan datang pun Tiang udah tahu desain Tiang sendiri. Kan Tiang namakan ini kan Satyagraha. Jadi desain ini udah rapi dia. Dari awal. Contoh, periode pertama nih Tiang agak getol. Misalkan menata, memperbaiki sebaran-sebaran disinformasi, miskalkulasi terkait dengan misalkan simbol-simbol Hindu yang banyak dilecehkan. Ya, jadi masalah keberadaan pura, Balinisasi di Jawa misalkan, bagaimana candi-candi kita di sana banyak yang diganti dengan pura ala Bali, bebantenan yang berbahaya sebenarnya kan. Yang melakukan advokasi untuk membela kalau ada pura dibakar, seperti di Bromo, Menten pura di Bekasi yang dilarang oleh Front Pembela Agama. Jadi memang 5 tahun pertama Tiang meletakkan pondasi dulu, mangde metangi niki. Ya, makanya Tiang hadapi semua tantangan budaya dan agama. Dan selain itu Tiang juga bicara tentang kebanggaan terhadap Majapahit. Waktu Tiang menjabat niki nggak ada orang peduli anak-anak kita pengetahuannya tentang Sabdo Palon, tentang Majapahit, tentang hubungan antara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sama Majapahit niki mereka nggak ngerti. Jadi gimana tanggapan Atu kalau dengan posisi Atu waktu itu dibilang seperti dalam tanda kutip agak rasis karena terlalu menonjolkan sekali Balinya. Ya, mungkin dianggap rasis atau ultra kanan. Karena mungkin begini, sebenarnya itu hal yang biasa-biasa saja yang dilakukan oleh wakil daerah sebenarnya. Tapi sampai pengaruh ke pelaporan kemarin sampai begini. Maksudnya begini. Pada saat kita melakukan itu, ada suatu kekagetan di internal Hindu sendiri dengan di eksternal. Kalau Tiang niki kan pemikir Hindu, karena Tiang belajar di luar negeri, Tiang pergaulan luas, kan begitu Tiang udah mencapai pencapaian akademik. Jadi niki bukan gugon tuwon, bukan tutur tinular, karena semua yang Tiang lakukan niki adalah riset. Tiang baca, kan Tiang seorang pembaca yang rajin. Nah, jadi sama seperti Soekarno-Hatta, beliau bisa mengkonsepkan ajaran-ajaran Nusantara Indonesia karena mereka banyak baca buku. Nah, kan Tiang cuma meniru pahlawan saya saja kan gitu. Nah, kemudian ada seorang tokoh yang menjadi kebanggaan Tiang, 2 tokoh Bali leluhur kita yang memang benar-benar sangat membelepati dan tidak malu berbicara tentang kehinduan. Yang pertama adalah Raja Waturenggong, yang saat dalam sejarah Purana beliau memang benar-benar menghadapi kelompok agama lain yang ingin merubah agama orang Bali. Pada saat beliau menjadi Raja Bali, ya di Klungkung. Jadi Raja dalam Waturenggong niki tegas ketika Sandiaka Laning Majapahit.
ketika Bali ingin diganti agamanya oleh pihak luar. Beliau mengusir, beliau memberikan warning, jangan macam-macam sama Bali. Sehingga kita masih menjadi Hindu sekarang. Iya, ada di Bali. Ya, kedua, pada saat 1945 kita punya pahlawan yang sangat hebat, yakni Bapak Gusti Ketut Puja, Mr. Gusti Ketut Puja dari Puri Sukesada Beleleng. Yang meng-create Trisandia. Bukan, yang Trisandia Nika salah satu intelektual India yang tinggal di Bali, jadi salah satu pandit lah. Jadi sebenarnya Trisandia niki salah satu gubahan beliau sebenarnya, karena Trisandia niki kalau tidak salah dari beberapa narasumber ketika menten konferensi kemarin bahwa Trisandia Nika menjadi lebih rapi, terorganisir karena berkat para intelektual India yang sudah lama tinggal di Bali. Nah, Mr. Gusti Ketut Puja niki adalah penolak dari Piagam Jakarta. Ya, kan dulu pada saat Indonesia merdeka kan ada dua pilihan bentuk negara. Ada bentuk NKRI, ada bentuk syariah dan syariah. Agama. Tapi Mr. Gusti Ketut Puja satu-satunya tokoh Hindu, sarjana pertama dari Bali yang berani angkat tangan, yang menolak kalau Indonesia tidak berdasarkan Pancasila dan NKRI, berdasarkan agama tertentu, maka Bali tidak akan bergabung. Sekarang apa bedanya Gusti Wedakarna dengan Dalam Watu Renggong dengan Gusti Ketut Puja? Ya, sekarang pertanyaannya kembali. Tuh Haji sendiri ngelihatnya orang-orang kemarin yang menganggap bahwa Tuh Haji ini terlalu rasis, terlalu keras dengan itu. Melihatnya bagaimana? Yang balik sekarang pertanyaannya. Tuh Haji ngelihatnya gimana? Tadi kan udah Tuh Haji bilang bahwa mereka itu shock. Shock karena tumben ada yang ngomong keras. Seperti ini keras. Gimana? Tiang melihatnya begini ya. Tiang itu kan sebagai seorang PNI ya, sekarang Soekarnois. Ciri-ciri orang Soekarnois, mereka itu harus mampu memanajemen konflik. Kita apa terlihat berbeda gitu. Segala mungkin serangan, segala opini yang tidak sefrekuensi, itu kita olah menjadi sebuah kekuatan gitu loh. Jadi kekuatan yang positif. Nah, jadi makin pergerakan area Wedakarna itu akan menjadi semakin terang dan kelihatan ketika ada pembanding gitu loh maksudnya. Ini waktu yang akan menjawab. Contoh, Tiang uning kok pada saat misalkan Tiang tahun 2015 itu memulai gerakan Sukle Satyagraha. Ya, gerakan itu menyebar Sukle kemana-mana sampai ke warung-warung, ditempel warung, memberikan sertifikat, seminar, kita bedah warung macam-macam. Mungkin 10 tahun yang lalu ketika Tiang memulai, tidak banyak orang memahami. Ya, bahkan mungkin dicemooh, bahkan mungkin nggak perlu buat label-label begitu. Tapi Tiang tetap teguh sama pendirian Tiang bahwa UMKM Hindu, warung-warung Hindu, warung-warung beguling begenyol harus diperbanyak, harus diproteksi, dan memproteksinya butuh orang kuat. Memproteksinya butuh sistem ya yang rapi. Yang buatkan gerakan Sukle Satyagraha, pengusaha-pengusaha ini berkumpul dalam wadah koperasi. Tiang buatkan. Nah, sekarang misalkan nih, kalau ada misalkan suatu program dari pemerintah, contoh ada salah satu menterinya Pak Jokowi, ketika dilantik, si menteri ini sudah menyatakan bahwa Bali ini tampaknya cocok untuk misalkan salah satu prioritas untuk wisata halal misalkan. Kan pernah ada statement begitu. Kemarin. Ya, yang kemarin nih Kak. Otomatis ketika ide dan gagasan dari pihak pusat niki muncul dengan wisata yang berbau misalkan ke halal, otomatis rakyat Bali niki ingat, Tiang punya gerakan Suklenya AWK. Jadi kalau Tiang lihat komentar-komentar di sosmed ya, itu tanpa disuruh itu mereka sudah bicara Bali subang ngelah Sukle. Yang perlu halal. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya bukankah itu akan memunculkan politik identitas? Kan politik identitas sudah dimunculkan oleh pihak yang lain. Kenapa kita tidak ikut seperti itu? Bukan tidak ikut, ikutnya adalah memproteksi. Memproteksi. Sama seperti misalkan mungkin kita punya Sudi Widani. Nah, misalkan kalau misalkan di agama lain ada yang namanya mualaf. Kita punya Sudi Widani. Apakah kita ikut-ikutan? Tidak.
kita meng-create sesuatu untuk preventif. Dan itu susah kok selama tidak mengganggu kelompok jadi, atau agama lain. Jadi tujuannya itu aja sebenarnya untuk melindungi. Dengan in a smooth way lah. Dengan cara akademis. Makanya seperti sekarang kan Tiang tinggal nikmati aja hasilnya. Seperti misalkan muncul gerakan Sukle, Tiang kemarin pas belanja-belanja sudah ada merek-merek UMKM yang sudah pakai logo Sukle misalkan, terus mereka sudah berbicara tentang kehinduan. Itu adalah buah dari apa yang sudah kami tanam 10 tahun yang lalu. Jadi kenapa, maaf yang lagi flashback sedikit, kenapa bisa ada miss seperti kemarin ada pelaporan seperti itu? Enggak, kalau menurut Tiang miss yang ada dan lain sebagainya itu dalam artian mungkin ada orang-orang yang merasa terganggu di zona nyaman. Terganggunya ya, terganggunya posisi karena atau apa? Terganggunya mungkin dari sisi politik ya. Kok bisa misalkan AWK bisa lebih bisa memaintenance hal ini. Ya contoh misalkan pada saat salah satu putri Bung Karno ya di Sudiwidani kan, yang sebagai anak ideologis Ibu Sukmawati Soekarno yang waktu beliau pindah ke agama Hindu kan kami ini menjadi tim, Tiang menjadi motor sebenarnya ya kepindahan dari putri Bung Karno ini kembali ke agama Hindu. Jadi kan orang melihat bahwa ternyata Napi ada kedekatan ideologi sehingga mungkin beliau sebagai putri Bung Karno sebagai atasan Tiang itu beliaunya sampai akhirnya mau di Sudiwidani. Nah, istilahnya mau terpengaruh oleh AWK gitu. Yeah. Kalau kasarnya kalau yang lain mungkin omon-omon doang kan gitu. Jadi waktu itu ada gangguan. Ini ada gangguan ya, Tiang sama Ibu buat press conference di Soekarno Center. Bagaimana? Tapi kan Tiang teguh. Dan akhirnya kan mau nggak mau ya kita menang kan gitu. Akhirnya sudah terjadi lah seperti itu. Dan jangan khawatir kalau dari sistem filosofi politik, mari kita fokus pada konstituen kita. Tiang itu peduli, yang menyemangati adalah para pemilih kita. Para pemilih. Yang ratusan ribu orang itu. Jadi ratusan ribu orang dengan keluarga mereka, dengan para pendukung militan di udara, ya kemudian juga di desa-desa. Tiang fokusnya di sana. Kalau ngelihat dari konstelasi pemilih atau jumlah pemilihnya dari periode pertama, kedua, ketiga kan turun tuh. Periode pertama, kedua naik, yang nomor 3 menurun karena kita bagi suara. Karena kita berharap pada saat itu harapan Semoton Bali, AWK jangan ngambil suara terlalu banyak kan begitu. Dan dengan harapan bukan merata, dengan harapan Mangde calon yang terpilih adalah Semoton Bali yang mengerti tentang kebudayaan Bali dan yang dijiwai oleh agama Hindu. Banyak kok dari relawan Tiang dia membagi diri. Yang bapak-bapak milih AWK, misalkan yang ibu-ibu misalkan ke Lojelantik. Ada begitu. Jadi memang pemilih Bali ini semua sekarang sudah mulai rasional dan pinter-pinter ya. Bahkan mereka sudah mengingat dan bilang yang penting dan buktinya kan Tiang bisa tetap menjadi pemenang walaupun makin pemenang kedua, karena buat Tiang itulah bukti bahwa teori-teori atau praktek yang selama ini dilakukan ya mau tidak mau, suka tidak suka, ternyata sudah dibuktikan lewat hasil pemilu. Gitu. Kembali lagi ke pendidikan. Jadi gimana melihat sistem pendidikan kita sekarang? Cara umum. Pendidikan dasar, pendidikan tinggi nih. Semua. Sistem, kita ngomongin sistem ya. Karena dari sebelum-sebelumnya kan ganti menteri, ganti kurikulum. Dan terakhir sekarang kalau yang baca beberapa yang penggerak media sosial itu ada anak-anak SMA di Indonesia ini. Ada sampai nggak bisa baca. Itu karena sistemnya dibilang harus dinaikkan kelas. Harus dinaikkan kelas, tidak bisa meninggal kelas. Baca tulis gitu ya. Terjadi itu. Wong anak SMP sekarang aja nggak tahu kepanjangan MPR kan gitu ya, seperti itu. Kalau buat Tiang, Niki adalah dampak damage yang paling besar itu adalah dampak ketika online di masa COVID. Nika sangat mempengaruhi sekali. Bukan salah si menteri Niki sepenuhnya. 2 tahun, bayangkan saja kita punya anak-anak, kita punya keluarga, 2 tahun itu hanya dibiarkan sendiri berjuang dengan sistem baru online di gadget mereka.
tidak ada yang membimbing karena pendidikan dasar terutama itu harus ada satu atensi personal sebenarnya, pergaulan kan begitu. 2 tahun kita kehilangan lost generation. Ya, bagi kalau sekarang misalkan marak menten kerusuhan, anak-anak muda gampang emosi. Yang terjadi. Nika efek dari sana, dari COVID itu. Nika damage-nya besar sekali, lost generation. Yang kedua, itu adalah efek dari kurikulum merdeka yang mungkin secara intelektual yang melihat terkonsepnya, eksekusinya tidak sesuai dengan harapan yang pertama. Awalnya Tiang memang punya banyak harapan terkait dengan menteri yang ini, yang Pak Nadiem ya, terkait dengan digitalisasi, dengan macam-macam tentang kurikulum merdeka. Tetapi ketika semakin kesini di periode Pak Jokowi kedua ini, menurut Tiang kok semakin tidak memuaskan. Ya, salah satu dampaknya itu kan, ya misalkan dihapusnya ujian nasional. Saya mau nanyakan itu juga. UN dihapus, kemudian zonasi. Kalau dulu kita berjuang mencari SMA negeri kan dengan NEM, ya. Sekolah ada sekolah favorit. Habis itu berjuang dengan NEM, habis itu jalur prestasi segala macam. Ada Eptanas, ada UN. Sekarang masih ada jalur prestasi, tapi tidak berapa. Yang lebih dominan itu ya zonasi. Ya piagamnya bisa beli kan sekarang kan banyak yang pemalsuan. Jadi buat Tiang itu salah satu rekomendasi dari Tiang selaku anggota DPD kepada menteri yang baru nanti. Secara politik kita akan usulkan dengan adanya UN kembali lagi, dikembalikanlah ujian nasional. Termasuk juga dengan tapi kembali ke pola manual, buku tulis, kemudian maintain bahan bacaan, dan termasuk juga salah satunya adalah evaluasi tentang kurikulum merdeka. Jadi harus dievaluasi. Ya jelas. Tiang nggak berharap besok menteri pendidikan besok harus datang dari dunia kampus. Jadi kemarin apakah ada karena pemerintah Jokowi? Kalau Tiang lihat sebenarnya posting-postingan Tuh Haji ini kan sangat mendukung sekali Jokowi dari awal dari periode awal sampai terakhir. Nah, sistem pendidikan sekarang kan di pemerintahan Jokowi juga ada Pak Nadiem. Ya kembali lagi pertanyaan Tiang, apakah ini seperti terkesan Pak Jokowi membiarkan begitu saja, karena di 2 periode ini kalau Tiang lihat sistem pendidikan kita kalau bisa dinilai mungkin agak turun. Iya. Tapi kan parameter yang dilakukan itu kan banyak parameter, misalkan dari serapan atau tinggi dari anggaran pendidikan, sertifikasi dosen pun, sertifikasi guru pun mendapatkan kejelasan by sistem niki dari pemerintahan Pak SBY ke Pak Jokowi justru lebih rapi di era Pak Jokowi misalkan ya. Kemudian juga mengenai masalah perhatian terhadap SDM dengan dipermudahnya kepala sekolah ya, tidak hanya menjadi manajer sekolah nih semua di era ini. Termasuk pun kan awal-awalnya UN juga disambut baik kan karena juga kebijakan Jokowi. Nah, tapi kan namanya kebijakan manusia ya, pasti ada kurangnya. Nah, mungkin kebijakan itu ketika makin disesuaikan dengan konflik sosial sekarang, hasil-hasil luaran yang terjadi anak-anak kita tidak bisa baca tulis, seyogianya itu dievaluasi. Ya sama seperti sekarang, kita siapa sih yang pernah membayangkan Bapak Prabowo ya bisa menjadi presiden, yang kita tahu bahwa tahun 98 beberapa puluh tahun yang lalu beliau menghadapi masalah di era reformasi ya yang sampai mungkin harus keluar negeri, kemudian mungkin dikait-kaitkan dengan Soeharto, keluarga cendana. Tapi sekarang malah masyarakat Indonesia mungkin di generasi kita baby boomers dan generasi milenial mungkin merindukan juga masa itu. Makanya Prabowo menang kan begitu. Ya, yang mungkin Pak Ganjar cuma 16%. Perhitungannya karena ternyata kesempatan yang diberikan ini tidak dimanfaatkan maksimal. Secara politik itu ada hitungannya itu semua. Kalau yang paham sekali. Makanya sejak awal pemilihan, walaupun keluarga besar saya semua Ganjar, walaupun Tiang sebagai Soekarnois, tapi saya melawan arus. Tiang dari awal saya orang Jokowi, saya orangnya Gibran, saya mendukung Prabowo Gibran. Kan akhirnya benar kan? Iya. Berarti kemarin juga salah satu faktor dari Haji AWK berarti Prabowo Gibran menang di Bali ya. Kewajiban Tiang untuk ikut mempopulerkan. Kalau seorang banteng ketaton macam saya, orang PNI, kalau misalkan bicara tentang bagaimana Pak Prabowo dan Gibran kan sesuatu yang luar biasa.
Tapi kalau misalkan Tiang misalkan bicara Pak Ganjar kan hal yang biasa kan gitu, karena udah mungkin dianggap satu kandang. Tapi kalau seorang AWK yang selama ini sangat Soekarnois dan Tiang melihat ada nilai-nilai Soekarnoisme lah. Nah, pada diri Pak Prabowo, Mas Gibran, contoh seperti makan sekarang banyak yang ribut Mas Gibran itu sebagai wapres yang lahir dari suatu prematurnya politik kan lewat keputusan MK. Yeah. Oh, Tiang sampaikan keputusan MK kemarin itu adalah untuk batas usia itu untuk seluruh. Seni politiknya Jokowi bukan? Semua Tiang enggak, karena beliau tidak ada intervensi. Kita jangan menuduh. Kecuali kalau ada orang itu menganggap intervensinya Pak Jokowi, kecuali yang mengajukan judicial review itu adalah Gibran. Kan kita sekarang harus sesuai dengan catatan BAP. Nah, kalau umpamanya ngomongin seperti itu tuh Haji, itu kan bisa saja by design, dalam artian ya kemarin yang sangat terlihat kan pamannya Gibran ada di MK. Kan itu masyarakat ngelihatnya ke situ. Jadi kan agak terlihat ini by design. Kalau menurut yang nggak bisa seperti itu. Maksudnya begini, pamannya Gibran itu beliau itu menjadi paman kan dalam proses pernikahan dengan adiknya Pak Jokowi, dan itu kan terjadi pada saat beliau udah di Hakim MK. Jadi nggak ada konflik of interest di situ. Sama seperti mungkin Pak Prabowo mengangkat keponakannya jadi wakil menteri, sama misalkan seperti kemarin dari PDIP mengangkat Mbak Puan, ada cucunya Bu Mega, ada anaknya semua. Jadi buat saya kita harus berhati-hati kalau menuduh kelompok ya. Nah, dan menurut Tiang, kalau Tiang sebagai seorang akademisi, kalau kita periksa semua catatan di Mahkamah Konstitusi, siapa yang menggugat, siapa yang ada yang menjadi saksi, kan kita lihat yang di buku, yang di catatan. Jangan kita lihat gosip di luar pintu. Nah, kalau misalkan seandainya misalkan ada nama Pak Jokowi atau ada nama Gibran, itu memang mungkin karena intervensi. Tapi kalau tidak ada, jadi kenapa bisa? Apakah itu satu kebetulan itu alam MK-nya alam semesta namanya Gibran gitu mungkin? Yang rasa alam semesta aja, sama seperti bupati-bupati di Bali, anaknya jadi anggota DPRD dengan perolehan suara fantastis. Tinggi. Coba mungkin semeton tanya misalkan sama anaknya bupati di Bali, Pak, bener ini anaknya jadi anggota DPRD karena pengaruh Bapak? Semua kan nolak, bilang enggak. Kan gitu. Dibalikan aja gitu. Semua kan deny kok begitu. Kalau kita menanyakan itu ya sama juga jawabannya pasti enggak ada. Mungkin beliau udah berjuang mulai dari nol dia gitu. Berjuang tapi ya fakta-fakta perspektifnya kan beda. Tergantung perspektif kita. Kalau Tiang itu selalu gini loh, selalu bergaul dengan orang yang perspektifnya positif. Oke, kita ke positif. Lagi satu. Taji, kita ngomongin positif sekarang. Kemarin waktu Prabowo Gibran menang, itu kan dari Kim. Nah sekarang di Pilgub. Taji kemana ini? Apakah akan tetap di Kim atau gimana? Tiang kemarin nggak kemana-mana. Tiang memang nggak kemana-mana. Tiang sampai sekarang sampai 27 November Tiang di posisi netral. Makanya beberapa video Tiang, pendapat Tiang, baik itu di media, di podcast maupun statement-statement Tiang di beberapa kesempatan, selalu Tiang menyatakan itu bahwa AWK Nike posisinya adalah netral. Kenapa kita netral? Karena Tiang hanya akan kerjasama sama yang menang. Nah, seperti itu. Jadi buat Tiang kerjasama dengan yang menang. Yang menang, dan buat Tiang kita udah tahu lah yang akan menang siapa gitu ya, dalam artian dari angka. Ya. Kira-kira siapa? Mungkin bisa dibocorin di sini di topi merah nanti. Tapi ya pokoknya posisinya kalau per hari ini jujur nih Ki, bukan karena Tiang bagaimana, posisi per hari ini tanggal berapa sekarang? 15 Oktober ya. Posisi per hari ini 1 bulan lebih sebelum pilkada. Kalau pemilu diadakan hari ini, yang menang pasti semua calon PDIP. PDIP. Semua di seluruh Bali. Alasannya? Mesin partainya kuat. Masyarakat kita kuat. Ini realistis ya. Realistis, dan Tiang kan langsung turun. Ya seperti Aji bilang tadi,
bukan memihak, tapi Enggak, ini realistis. Makanya dari untuk hari ini, politik. Okay. hari ini. Tapi tergantung besok kalau seandainya Pak Prabowo sudah dilantik. Tapi kalau ngomongin seperti itu, kenapa kemarin waktu pemilihan presiden dan legislatif, kenapa PDIP menang di Bali dan Prabowo bisa menang presidennya? Lebih ke figur, lebih kepada faktor figur sebenarnya. Okay. Tiang milih Prabowo bukan karena faktor Pak Prabowo semata, tapi karena faktor Gibran loh. Makanya benar kata-kata karena ada faktor Jokowi di sana. Yeah. Ya, kalau misalkan Pak Prabowo mungkin wakilnya bukan Mas Gibran, kemungkinan tidak banyak yang merapat ke Pak Prabowo. Nah, yang sedikit naik sedikit ya ke Jokowi, karena banyak ya selentingan yang berkomentar bahwa terkesan di akhir jabatan Pak Jokowi ini terkesan Pak Jokowi terlalu memaksakan untuk keluarganya. Seperti contoh kemarin Gibran sudah lolos. Habis itu ada perubahan undang-undang, ada MP3 pilkada kemarin. Itu mau plot anaknya tapi keburu ada demo besar-besaran. Itu aja gimana melihatnya itu? Tiang melihatnya kok tidak seperti itu ya. Karena saya melihat pribadi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu sudah 3 kali datang ke tempat Tiang di Bali ya. Sudah 3 kali pernah datang ke istana di Tambak Siring semua. Dan Tiang tahu dan Tiang kerjasama dengan baik. Dan menurut Tiang itu mungkin hanya kebetulan-kebetulan saja. Ya, akhirnya ketika kita tidak juga bisa melarang ketika putra dari siapapun warga negara Indonesia dia ingin maju kemanapun itu kan haknya mereka. Jangan karena tidak ada di konstitusi anak presiden tidak boleh maju ke pilkada kan gitu. Karena konstitusi kita bicara begitu. Kesan kalau misalkan Pak Jokowi mungkin dianggap haus kekuasaan dengan ada suatu intervensi itu adalah statement yang perlu diperdebatkan kan karena kan tidak ada bukti real kan misalkan ya, untuk kalau itu bukan real itu kemarin perubahan ya memang seperti yang Tuh Haji bilang itu yang melaporkan atau yang menggugat undang-undang itu kan ada mahasiswa itu ada dari Partai Buruh kalau nggak salah dan kan ternyata Partai Buruh itu kalau nggak salah kan sudah menang kan di sana waktu itu gugatnya akhirnya berhasil di MK. Tetapi kan kalau kita lihat kan mungkin apa ya, yang pasti kan kaitan dengan Pak Jokowi direct langsung kan nggak ada, begitu ya. Kembali lagi ke perspektif kita melihat. Ke perspektif. Kalau buat Tiang gini loh, Tiang adalah salah satu orang di parlemen yang waktu itu mendukung, kalaupun misalkan Jokowi 3 periode, Tiang waktu itu yang setuju. Kenapa? Kalaupun misalkan yang bukankah itu akan sama dengan melanggengkan kekuasaan? Kalau yang kita perlu kasih beritahu ke masyarakat itu adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan sesuatu yang tabu. Karena kita sudah pernah merubah aturan itu gitu loh. Ya, itu message di sana. Selama 35 tahun Bapak Harto, kemudian kita rubah dari pemilihan MPR langsung menjadi pilkada sampai amandemen 1 2 3 4 Undang-Undang Dasar 45. Kita cuma memberikan sinyal anak muda satu-satunya yang tidak boleh dirubah di Republik Indonesia hanya Pancasila. Dasar negara kita. Ya, itu yang sumber dari segala sumber hukum. Tapi Undang-Undang Dasar 45, tentang Undang-Undang Presiden, tentang Undang-Undang apapun DPR, MD3, tentang Parlemen, itu bisa dirubah. Message-nya di sana. Jadi bukan sesuatu yang tabu. Gitu loh. Jangan karena kita membela lawan Jokowi atau membela Jokowi, ini jadi menjadi sesuatu yang dianggap melanggar aturan. Message-nya di sana. Gini, kalau ngomongin message itu memang apapun bisa dirubah kecuali memang dasar negara. Tapi menurut Waji, kenapa mesti dirubah? Apakah yang sistem yang sekarang ini tidak baik sehingga harus dirubah? Apalagi sampai ada wacana 3 periode. Kalau menurut Tiang malah setuju Indonesia ini dikembalikan ke MPR RI. Tiang sebagai kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihannya diwakilkan. Bukan hanya pemilihan, secara umum kembali kita ke Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah itu akan mengembalikan seperti dulu waktu Orde Baru? Tidak, karena damage yang kita dapat sekarang dengan perpecahan bangsa, salah satu akibat dari kita tidak atau lupa Undang-Undang Dasar 45 naskah asli, itu adalah adanya pemilihan pilkada langsung. Ada yang namanya pemilihan presiden langsung. Jadi lebih kepada perpecahan. Yang terjadi.
Siapa yang lupa kalau Pilkada DKI Jakarta antara Pak Anies dengan Pak Ahok waktu itu yang Pak Ahok dituduh menista agama, itu kan sampai sekarang rasanya. Sampai sekarang, Tiang sebagai seorang politisi ada di dalam sistem itu. Jadi kalau kita hitung-hitung di atas kertas, sedangkan kita merawat NKRI, merawat keberagaman, dihancurkan hanya gara-gara satu pilkada, mending presiden pilih langsung, pilih MPR. Jadi kalau Haji bilang gitu, bukannya itu kemunduran lagi? Enggak. Kenapa tidak? Kita kan evaluasi. Sama seperti mungkin kurikulum Merdeka. Iya. Waktu 5 tahun yang lalu, Pak Menteri menyatakan kurikulum Merdeka Belajar dengan digitalisasi, dengan ujian nasional dihapus, kan semua tepuk tangan. Bagus ini UN dihapus, bagaimana? Sudah berjalan 5 tahun, ada anak SMA nggak bisa baca. Yang harus diluluskan. Yang harus diluluskan. Anak-anak pelajar kita kan santai, jadi analoginya sama. Jadi tidak ada yang tabu. Apakah misalkan besok ketika kami usulkan UN itu kembali, dan sekarang akan lebih baik. Karena lebih baik, atau sekarang negara Eropa nih ke Finlandia kalau nggak salah, dia kembali sekarang ke kertas, ke buku ajar sama ke papan tulis. Kembali ke situ. Kembali ke sana. Kalau dulu pakai gadget atau pakai gitu. Apakah sekarang dengan kita kembalikan lagi kita itu mundur? I don't think so. Perubahan itulah yang abadi. Sama dengan agama Hindu, ini perspektif Hindu. Napi penyebab, semeton uning tidak napi penyebabnya Dewa Wisnu Nike menjadi awatara Buddha. Gimana itu? Ya, karena Sang Buddha itu mengajarkan ajaran cinta kasih. Di agama Buddha tidak ada kasta. Ajaran Buddha Nike tidak terlalu banyak ada ritual. Jadi mungkin para dewata sendiri pun melihat bahwa ada disharmoni, makanya turunlah awatara Buddha. Memberikan agama baru, yaitu yang lebih simpel dari Hindu. Yang sekarang agama Buddha ini jumlahnya lebih banyak dari Hindu di dunia. Hindu cuma 1,2 m, Buddha sudah hampir 2 m. Oh, ini baru tahu. Iya, jadi maksudnya Dewa Wisnu itu turun ketika misalkan zaman itu sudah zaman kali kan, zaman di Krishna ini kan 5.000 tahun yang lalu. Itu sudah terjadi yang namanya pengikisan terhadap ajaran Weda. Gitu, turunlah, digantikanlah agama Hindu waktu itu di Ayodhya. Jadi semuanya beragama Buddha. Begitu. Setelah sudah munculnya gerakan-gerakan Dharma, gerakan-gerakan para Arya untuk memurnikan agama Hindu kembali, akhirnya agama Buddha bergeserlah ke Cina. Bergeser ke timur, India dikembalikan lagi ke Hindu oleh para leluhur Hindu, karena sudah murni, udah bersih dia gitu. Udah clear, udah clear. Jadi di filosofi agama pun tidak masalah ada amandemen. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Itu maksudnya. Berarti tergantung sekarang pelakunya ya. Dalam sejarah mereka kan selalu ada pelaku atau dan motornya. Kalau pelaku masyarakat kita adalah masyarakat society yang gampang sebenarnya untuk dimobilisasi pemikirannya. Dia cuma butuh role model aja. Contoh mantan. Karena kita di Bali niki kan ada sistem kulkul bulus. Kulkul bulus niki berarti orang akan mengikuti suara pemimpinnya. Begitu. Jadi makanya orang-orang macam Tiang, para wakil rakyat, Murdaning Jagat di Bali itu benar-benar harus memberikan role model. Role model yang Nah, kembali lagi ke Pilkada Bali. Tadi sampaikan bahwa kalau hari ini Pilkada pasti calon PDIP menang. PDIP yang menang. Ya. Memang politik itu dinamis ya. Politik itu pasti dinamis sekali. Haji ngelihat dalam sebulan ini apa yang bisa dilakukan oleh kedua kontestasi ini. Anggap dah Pak Koster di atas angin sekarang. Di Gajah. Bisa berubah suaranya. Kan bisa juga berubah. Kan? Bisa banget. Bisa banget. Iya, bisa banget kan pasti berubah. Kira-kira menurut Haji dari dua kandidat ini, Haji kan udah ngelihat di media sosial entah secara langsung cara-cara mereka berkampanye segala macam. Gimana menurut Haji? Gini, 1 bulan ke depan Tiang mengisi ruang di mana ada tokoh sekaliber DPD, karena Tiang kan jadi pemimpin niki kan kerja, hasil pemilu legitimate. Tiang tan memade-made jadi pemimpin,
karena ada orang yang milih gitu loh. Jadi apapun yang disampaikan oleh AWK, legitimate-nya tinggi karena Tiang produk pemilu yang sah. Artinya Tiang memahami posisi Tiang. Nah, Tiang mengisi ruang harus ada orang Bali yang berada di tengah-tengah yang ngayomin. Yang bagus Tiang bilang bagus, yang tidak Tiang bilang tidak bagus. Nah, itulah peran Tiang yang Tiang baru mulai setelah pelantikan 1 Oktober kemarin. Nanti sampai tanggal 27 November sampai Minggu Tenang itu, Tiang akan berikan pencerahan. Yang mana kekuatan dan kelemahannya Pak Koster, mana kekuatan dan kelemahannya Kim dengan Pak D. Gajah. Tiang harus sampaikan apa adanya. Kalau sekarang, kita mulai dari yang nomor urut 1 dulu. Siapa nomor urut 1 ya? Pak D. Gajah. Pak Gajah, kenapa? Ya, kekuatan dan kelemahannya. Kemarin sudah Tiang sampaikan, jadi Tiang bicara secara umum ya. Kandidat-kandidat Niki, siapapun itu, baik dari tim Pak Koster maupun Pak D. Gajah, itu kalau mau menang di Bali harus kuasai yang namanya tokoh-tokoh adatnya. Harus kuasai memang roots-nya. Dan di Bali jadi, ini kalau tuh aja ngelihat Pak D. Gajah bisa kira-kira. Di beberapa tempat, di beberapa titik beliau bagus ya. Kayak kemarin sempat ke Puri Ubud, sempat. Ya, itu patut dipuji. Itu mendekati Puri niki, itu patut dipuji. Nah, kemudian tapi kita kalau Tiang lihat, Tiang kunjungan ke misalkan kemarin ke Singaraja, ke Beleleng, Tiang kunjungan ke Jembrane. Iya. AWK ini kan ngobrol. Tiang ngajeng di warung Sukle nanya sama sesama, nanya sama ibu-ibu yang jualan, Tiang ngomong sama anak muda. Ini di sini kalau dari 2 nama, 3 nama ini siapa kamu pilih populer jadi bupati kan gitu. Rata-rata mereka menyatakan sampai kemarin itu adalah dari pihak ininya, dari kalau di daerah ya di kabupaten kota itu dari pihak PDIP-nya yang kuat. Dan bisa pun kita ngelawan Ji karena sudah masuk ke desa adat ya sudah mengakar sekali udah dari dulu. Masuknya dari mana? Dari dan masuknya dari dana hibah atau gimana masuknya maksudnya? Itu investasi politik itu. Oh, beda. Kita kalau dana hibah yang baru sekarang digelontorkan 2024 mungkin bisa jadi masalah. Tapi kalau misalkan investasi politik dari beberapa tahun lalu periode nih yang rasa susah nih kok tuh digeser. Ada yang sudah poleh wantilan 15 tahun yang lalu. Ada yang dibantu puronya 10 tahun yang lalu nih makin Tiang namakan silent majority. Itu yang akan bergerak nanti. Jangan disamakan pemilihan figur presiden pilpres dengan pilkada. Iya. Karena waktu pilpres niki kan dari pihak Pak Ganjar kan juga banyak blunder. Iya. Kita akui dari pidato ketum-ketum partai pun banyak blunder. Kan begitu kan? Misalkan menuduh Pak Jokowi petugas partai, ada mungkin potongan-potongan video yang mempermalukan Pak Jokowi, sampai akhirnya Pak Jokowi sekarang mungkin juga dianggap pecah kongsi kan gitu. Ini kan berpengaruh. Itu tiba-tiba berdebat Pak Prabowo nih dikasih nilai cuman 5/11. Itu kan tidak didesain, itu sudah Sang Yang Widi yang punya wilayah nih bayangkan live begini udah tuh tiba-tiba Pak Prabowo cuma dapat 5 dari 10, yang satunya dapat 11 dan kelihatan Mimi Prabowo waktu itu mukanya kan itu yang di framing naik. Itu kembali lagi ke Pak D. Gajah. Tadi untuk mendekati pesan-pesan Tiang aja, Tiang. Maksudnya begini, pertama pesan Tiang. Kalau kampanye jangan berduaan sama cawagupnya. Jadi selama ini memang menurut Tiang terlalu banyak datang ke sana sini berdua, itu tidak efektif. Jadi itu kan kelihatan kompak tadi. Enggak, rugi, kehilangan waktu. Jadi harusnya kalau itu umpamanya digoreng enggak peduli, jangan. Pisah ini baru calon aja kompak. Jangan berpikir begitu. Ya sama dengan seperti kemarin kampanye di tingkatan nasional kan bagi tugas. Kalau 9 kabupaten harus bagi tugas. Misalkan Pak PAS niki fokus pada daerah Bali Utara yang basisnya. Niki kan Pak D. Gajah niki kan populer Denpasar, populer di Badung, swing voter, mungkin agak sedikit ke timur. Kalau Pak Agus Suratnyana mungkin populernya di utara, ya mungkin di bagian sedikit Karangasem dan Jembrane yang daerahnya luas-luas. Di sana gempur, bagi tugas.
Kalau misalkan saya jadi cagup gitu ya, saya nggak mau wakil saya nemenin saya terus. Cari suara di sana, cari suara, itu perintah pertama loh. Karena kita setiap hari harus mendulang suara baru. Dan orang kalau didatengin, itu 90% udah terikat sama kita. Beda ya. Gitu. Beda, jangan tim suksesnya disuruh ngirim, salah. Jangan hanya kaosnya jalan. Karena kita urusan adalah presence. Kalau misalkan ada yang mengatakan harus bererot 2-2-2 itu konsultan politiknya menjebak itu. Perlu diperiksa konsultan politiknya. Oke. Ya, yang kedua, saran Tiang, partai-partai koalisi itu harus benar-benar bekerja untuk si calon. Bukan untuk partai masing-masing. Hanya untuk mencari panggung. Oh. Nah, misalkan atau dompleng gitu istilahnya. Dompleng, saya ada itu salah satu calon, saya nggak sebut lah. Itu tapi pada saat dia kampanye, Tiang lihat baru dari pengamatan media nih, itu rata-rata orang yang ngikutin rombongan si calon niki itu orang yang gitu-itu saja. Jadi kegiatan boyongan itu habis dibawa itu niki anak buahnya, misalkan anak buahnya dari Badung dan Pasar nih dibawa semua. Sedangkan si anak buahnya itu semuanya punya TikTok, semuanya punya Instagram. Ya bukannya itu salah satu cara untuk promosi di media sosial? Enggak, ngapain fokus di daerah masing-masing. Oh. Ngapain ada ormas, ngapain ada orang dari kabupaten lain dibawa ke kabupaten lain yang lain. Jadi kalau orang kan ngelihat, apa sih hubungannya, lu kerjanya di dapil aja. Di dapil ini kan swing voter banyak, yang 50% penduduk Bali belum menentukan pilihan kan akeh, 50% jumlahnya. 50%. Saya perkirakan terutama anak muda dan pendatang. Pendatang-pendatang di Bali yang bukan adat, warga Tamiu, dan anak muda itu belum menentukan pilihan. Sampai sekarang. Sebulan niki akan diamati semua. Dan dia akan menentukannya dekat-dekat. Kalau strateginya dipakai seperti yang Tuh Haji bilang tadi itu, mereka bawa influencer umpamanya. Timnya itu kan punya TikTok, punya media sosial. Dia keliling, itu kan salah satu cara untuk memperkenalkan juga ke media sosial. Berdampak, tapi kita di Bali kan beda psikologinya. Bagaimana tanggapan orang Bali terhadap Telegram, orang Bali terhadap TikToker, dengan orang luar Bali terhadap TikToker kan lain. Jadi tingkat keterikatan fans dengan ininya kan orang Bali kan jarang ngefans dengan artis-artis yang mungkin tinggal seperti di luar ya, yang sampai mereka militan begitu. Jadi buat yang kalau bahasa Balinya tuh kok tambah lama tambah matah kelur gitu ya. Maksudnya membosankan, jadi basi gitu loh ya. Karena terus itu pakai influencer begitu dan jadi orang menjadi antipati. Nah, kalau ada bilang itu yang dilakukan waktu memenangkan Prabowo. Beda. Jangan dibandingkan. Kalau Pak Prabowo tuh elemen-elemen parameternya tuh jelas dia. Ada misalkan Prabowo ada dukungan alam, maintain suatu dukungan presiden ya, mungkin Pak Jokowi yang secara tersirat dan tersurat. Kemudian memang dari sisi pengalamannya, ketokohannya. Kalau menurut yang udah merupakan pembelajaran yang sangat baik kalau untuk yang di pusat. Tapi yang di Bali lain, Bali kan kecil. Ya, jadi pesan Tiang untuk para calon jangan boyongan bawa tim sukses ke sana ke sini. Suruh aja dia kerja di daerah dia sendiri, iket yang sudah ada biar nggak lepas kan gitu. Partai-partai disuruh kerja, jangan hanya dompleng. Ya buat acara di anak ranting sendiri, di ranting. Kalau dulu Tiang di PNI waktu ikut pemilu, Tiang menjadi ketua partai, itu yang Tiang lakukan. Saya nggak mau ganggu kandidat, fokus pada acara masing-masing. Dan sekarang tampaknya sudah diikuti. Jangan terlalu banyak memakai identitas warna di dalam berkampanye. Identik dengan warna biru atau identik dengan warna merah, ini jangan. Kita harus diversity, harus warna-warni. Karena orang biar nggak takut. Tapi kalau itu sebagai identitas, sebagai bener, identitas kan? Secara identitas benar, tapi nggak efektif. Oke, itu weakness-nya atau kekurangannya. Strength-nya, mungkin kekuatannya di De Gajah. Kalau Pak De Gajah kekuatannya orang baru, tidak memiliki dosa politik ya, beliau track record-nya. Dan sekarang kan kalau Tiang lihat dengan program-program beliau kan dari kekuatannya kan satu jalur, satu komando dengan Pak Prabowo. Makanya kemarin Tiang bela Pak De Gajah urusan masalah pemutihan utang.
Nah, kan beliau kan ada memang bisa. Bisa. Kalau secara undang-undang bisa. Nah, bisanya di mana? Gimana caranya? Kalau jadi keputusan Kementerian Keuangan aja. Kalau seandainya anggap dah Bali aja diputihkan, terus daerah lain emang nggak punya hutang? Nggak, boleh saja. Kalau tapi jangan Bali saja, tapi kan satu paket. Masalahnya kalau umpamanya seperti itu, Bali saja diputihkan, apakah daerah lain nanti nggak nuntut? Gimana caranya? Nggak, kita kalau berjuang kita nggak usah ngurusin daerah lain. Nggak usah Tiang kalau berjuang di pusat, saya fokus pada Bali interest. Logikanya maksudnya apakah memungkinkan itu dari Nggak, kalau pertanyaannya tadi apakah memungkinkan, sangat mungkin. Sangat mungkin. Tergantung dari kebijakan Menteri Keuangan, ada Bappenas di dalamnya dan persetujuan parlemen. Nah, pemutihan ini kan bukan hanya langsung dihilangkan, tetapi kan bisa menjadi penyertaan modal salah satu opsinya. Jadi pemerintah punya modal di Bali, misalkan. Jadi dari pusat itu nanti nggak usah dikembalikan, tapi saya nggak usah dipotong. Istilahnya invest saya di situ seperti ya, itu. Kalau seperti sekarang kan per bulan uangnya Bali niki dipotong sekitar 20 miliaran lebih. 20, ya. Makanya kemarin Provinsi Bali mengaku defisit. Badung defisit. Kalau menurut Tiang, kalau sekarang niki kita punya pemasukan langsung dipotong otomatis sama kasir yang ada di pusat. Langsung potong. Besok misalkan kalau di Gajah berhasil tinggal ngomong Pak Prabowo setuju semua, hilang itu. Misalkan dimasukkan utangnya Bali jadi penyertaan modal pemerintah di PT Jalan Tol yang dibangun Jembrane sama Mengwi, boleh di sana. Atau di PKB yang kemarin jadi bahan pusat penyertaan modal. Toh juga uangnya kan kembali ke infrastruktur, nggak masalah nih. Ini bukan hutang perbankan. Iya, satu lagi itu aja yang jadi bahan politik dan kekuatan yang sering didengungkan oleh Bade Gajah. Ini terkait bandara. Tuh Haji sendiri ngelihatnya gimana? Kalau secara politik memungkinkan nih, karena kalau bandara ini tidak terjadi, ini tugas dari Partai Gerindra ya sebagai partai pengusung Pak Presiden dan juga mendapatkan kemenangan Prabowo di Bali, Nika kan salah satu janji politik saat pemilu kan akan membuat bandar udara terwujud di Beleleng. Kalau seandainya itu tidak terwujud sampai 2029 bisa diperkirakan suara itu akan nyungsep. Baik suara Pak Prabowo, itu janji politik itu. Janji politik Pak Prabowo kemarin ya itu ya. Yang selama ini beredar kan ada dua pendapat, yang dari pihak kalau nggak salah dari pihak PDIP menolak ya karena Ibu Mega kan Bu Mega sudah kasih pesan. Nah terus ada beberapa kalau ada beberapa statement kayaknya dari partai pengusungnya Pak Prabowo sepertinya ya menyetujui kan salah satu programnya airport. Selesaikan nih sebelum 2029. Kalau itu selesai gampang cari kemenangan, tapi kalau nggak selesai niku bunuh diri politik. Itu maksudnya. Dan Tiang menilai bahwa pembangunan bandara tidak semudah itu. Menurut Tiang. Tapi Tiang berkepentingan kalau itu bisa dibangun bagus buat Beleleng. Kita punya stok infrastruktur artinya. Nggak apa-apa selama tidak pakai APBD Bali nggak apa-apa. Tiang menyetujui airport Beleleng dengan catatan tidak pakai dana Bali. Tidak pakai dana Bali dan satu lagi mungkin infrastruktur pendukungnya ada lengkap. Mungkin itu. Ya, infrastrukturnya lengkap dan kemudian jalan raya, listrik, paling penting SDM. Nah, mungkin alasan kenapa juga sebagian orang menolak airport karena mungkin yang lebih parah adalah dampak sosial yang akan muncul. Siap nggak orang Bali, terutama orang Beleleng terhadap dampak-dampak sosial yang muncul? Misalkan nanti warga Buleleng hanya menjadi penonton di perusahaan-perusahaan airport. Contoh kayak sekarang yang ada sekarang di Ngurah Rai aja. Kalau nggak salah itu ada perubahan kontrak ya. Karyawan kemarin demo kemudian kita lihat di airport kita ini tidak banyak orang-orang Bali yang jadi pimpinan. Itu yang tergelitik. Maaf sedikit agak melenceng ke topik kita. Tadi Pak Toji menyampaikan masalah demo kemarin. Tadi kan ikut waktu APSEK kemarin kan ikut gini demo. Ada komunikasi tindak lanjut. Tiang rasa kan ada sampai demo 2 hari atau berapa hari itu? Enggak, Tiang mendukung. Tiang tidak ada di lapangan. Karena Tiang udah sangat sering sekali berhubungan dengan airport baik Angkasa Pura, baik juga dari Syah Bandarnya kan begitu.
Dan Tiang kenal semua orang-orang di sana. Tapi waktu itu ada komunikasi dengan tokoh politik dari Bali juga. Waktu itu yang getol kan juga Pak. Ada Pak Komang Sujiwo, ada Pak Parte kan begitu. Tiang kita dukung kok. Makanya waktu itu Tiang minta. Ada komunikasi sama mereka untuk mensupport. Tiang kalau komunikasi langsung tidak, tetapi kita menguatkan waktu itu di sosmed. Tiang merepost semua ya, Tiang repost, Tiang berikan dukungan bagaimana. Karena kan harus ada peran. Ada semacam etika politik di dalam politik. Kalau ada satu masalah sudah ditangani oleh wakil rakyat yang lain misalkan, kita ini harus bukan mundur, kita sebagai supporting unit. Nah, jadi bukan masalah panggungnya beliau atau beliau, tidak. Ini etika mantan. Misalkan nih sudah ditangani, misalkan mantan case oleh wakil rakyat dari Bali siapa, misalkan Sampun. Ya sudah, kita dukung, bahkan menguatkan. Ini komitmen kemarin 4 orang DPD, Tiang, Aji Raimantra, Luh Jelantik dengan Pak Komang Sejiwo begitu saling menguatkan. Sudah komitmen. Sampun. Dan itu sudah kita praktekkan. Makanya beberapa case yang Tiang tangani, Ibu Luh Jelantik selalu beliau memberikan dukungan ya. Tiang juga sama, ya, jalankan bagaimana. Nah, Tiang menginginkan 4 DPD sekarang kompak dan karena kekompakan mantan yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Bali sebenarnya. Begitu. Kembali lagi, Ji. Tadi kan ya strength dan weakness-nya pasangan urut 1. Yang kedua sekarang, Pak Koster, kelemahannya? Kalau kelemahannya itu, kalau menurut Tiang kan sebenarnya kalau dari sisi ya mungkin track record aja tentang kebijakan. Masyarakat tentu tidak lupa lah sama himbauan. Masyarakat tidak lupa sama gagalnya U20. Masyarakat mungkin tidak lupa dengan beberapa kebijakan-kebijakan tentang misalkan misalkan seniman perempuan Tapi kalau alasan beliau kemarin kan Tiang sempat hadir di sini juga, Tiang sempat menanyakan itu tentang U20, tentang himbauan-himbauan. Tapi alasan beliau waktu itu memang itu untuk kepentingan masyarakat. Ya, kalau dari sisi perspektif beliau saat itu dengan posisi sulit, dengan misalkan dengan ya siapa sih yang bakal memperkirakan COVID bisa 2 tahun kan gitu sampai nyejar Pejati sampai kita buat nasi wong-wongan. Siapa sih yang menyangka? Kan kita sangkanya COVID cuma berapa bulan gitu ya sampai 2 tahun kan lockdown atau ada PP pembatasan. Nika kan dari perspektif beliau-beliau ya silahkan. Tapi masyarakat menganggap klarifikasi yang dilakukan menjelang pemilu kada niki, masyarakat menganggap percuma. Ya toh udah terlanjur, toh U20 nggak bisa main, sama seperti penutupan SMA Bali Mandara. Sekarang misalkan mau dibuat di seluruh Bali, kan masyarakat kita kan gampang aja berpikirnya. Ya sekarang kemarin ditutup sistemnya, tapi sekarang mau lagi dibuat di 9 kabupaten kan sama. Kan nungkali pemikiran Nike. Mungkin itu yang dianggap mempertahankan satu SMA saja tidak bisa, apalagi membuat yang lain. Mungkin masyarakat itu lebih suka sama pencapaian yang mungkin yang sebenarnya harus realita kita selesaikan. Di sananya kelemahan ya. Patah sekali makin Pak Giri. Pak Giri sekarang kampanye beliau membantu di kabupaten lain dengan membawa dana hibah kan bagaimana? Ya kalau dana hibah itu nanti bisa cair sebelum 27, pembangunan akan lancar dan berjalan. Kalau tidak, itu akan menjadi kontraproduktif. Masyarakat udah cerdas kok. Jadi janjinya tidak terpenuhi jadinya. Ya, tidak terpenuhi. Kemudian misalkan pembangunan sport center. Nanti kami akan bangun sport center, misalkan di tingkatan desa atau misalkan tingkatan kecamatan. Misalkan anggap di Badung aja sport center stadion aja nggak ada. Misalkan kayak gitu. Misalkan jangan kita berbicara tentang program yang ambisius, ngurus PDAM aja, apalagi sekarang kan PDAM Badung kan ada yang tersangka itu kasus korupsi, yang menjual airnya. Ya, kemudian ngurus PDAM aja nggak bisa, ngurus sampah aja nggak bisa, tebing aja dikeruk, gitu loh. Kan ada juga desa adat juga yang melaporkan kan begitu. Kalau buat yang ya mungkin terkait masalah track record itu yang susah. Kalau misalkan besok pasangan Koster Giri kalah, itu pasti karena itu faktor-faktor itu. Tapi kalau dari sisi mesin partai kuat. Mesin partai kuat dan bagusnya kalau Koster Giri menang. Kembali ke itu kekuatannya berarti di mesin partai. Mesin partai. Historis itu karena hubungan Soekarno
hubungan Banteng dengan Bali itu nggak bisa. Tabanan tuh kuat tuh. Tabanan Beleleng tuh kuat sekali marhennya. Iya. Ya Badung nih kuat Ya, marhennya. menurut Tuh Haji di daerah mana nanti? Ini kan udah untuk gininya nggih. Sudah Pokoknya Pilgub Bali ini akan seimbang, tapi kalau per hari ini, ya. kalau pola kampanyenya begitu-begitu saja, per hari ini menurut hitung-hitungan Tiang, Tiang juga sebagai seorang politisi, sepertinya kok kader PDIP yang menang semua kabupaten dan kota. Tadi Tiang menanyakan itu masalah kekurangan dan kekuatannya. Dari pasangan Koster kekuatannya di intern partai. Intern partai, dan kalau besok menang, hari pertama setelah dilantik, hari kedua udah kerja. Karena Pak Koster tinggal melanjutkan aja program yang udah ada selama ini. Gitu. Tapi kalau Pak D. Gajah dan PAS kalau menang, beliau perlu penyesuaian waktu. Menyesuaikan dengan birokrasi, harus lebih banyak menjaring atau belanja masalah di Pemprov. Jadi ada waktu sekitar 6 bulan lah penyesuaian. Begitu. Apakah 6 bulan itu dianggap kehabisan waktu, kehilangan waktu, yaitu perspektif masyarakat ya. Tapi kan sebenarnya kalau dari ya Pak Koster Giri seperti Pak Prabowo lah sekarang besok jadi presiden langsung hari kedua udah kerja karena sudah menjadi bagian pemerintahan sebagai menteri. Ya sama kayak AWK, makin dari 4 orang senator, Tiang satu-satunya incumbent. Makanya Tiang dilantik tanggal 1, tanggal 3 itu Tiang udah ada acara. Udah rapat. Udah gas, sudah kantor udah siap. Semua sudah siap. Ruangan tetap, semua siap. Tidak gini. Staf yang nggak berubah, langsung gas makin ada rapat. Nanti mungkin teman-teman yang lain perlu penyesuaian. Ya, karena kayak lu kemarin sampai masang iklan, bukan iklan ya, masang di sosmednya mencari untuk TA-nya atau apa kan. Oke. Dia langsung gas. Itu kelebihannya di sana. Iya. Lagi satu tadi, ini terkait kontestasi keduanya ini di kabupaten mana yang paling seru nanti ini? Kira-kira? 3 kabupaten, yang sebaliknya dulu, 3 kabupaten yang akan landai-landai saja. Yang maksudnya kalau menurut yang posisi PDIP sangat kuat dan kayaknya pasti sudah menang dari pihak PDIP ke Gianyar, Denpasar, dan Bangli. Bangli. Tabanan kian hari kian tipis kayaknya karena semut niki sudah mulai menggerogoti. Coba dilihat salah satu di medianya di TikTok nih Tiang agak kaget loh. Anak-anak sekolah di Bali, mereka sudah buat VT dengan soundnya De Gajah. Anak sekolah, seketruna, pekerja-pekerja muda itu semua buat sound. Ini bisa jadi istilahnya ya, kejutan dong berarti ya. Nanti bisa jadi kejutan. Di Tabanan itu kalaupun masih kuat tapi ya itu. Kalau menurut Tiang, walaupun Pak Sanjaya di atas kertas masih kuat, tapi ada satu surprise lah kan begitu ya. Jadi Tiang rasa dari semut niki kayaknya semakin merangsek, kayaknya semakin banyak mendapat. Mungkin karena faktor De Gajah juga sering datang ke sana gitu. Berarti yang di Buleleng, kalau di Buleleng ini kan lebih. Ya masih kalau nganggap Tiang masih pasangan PDIP masih kuat. Kan Tiang kan staf-staf Tiang Beleleng Tiang tanya kan, ini gimana? Ini pilkada daerah kamu gimana? Saya tanya, minimal teman-teman Tiang yang Tiang tanya-tanya kuat itu. Beleleng itu sangat fanatik Bung Karno. Jembrana? Jembrana tipis. Nah dengan anggap dah yang wakilnya ini lompat, gininya tuh Haji nih di Jembrana juga. Kira-kira masih kuat? Karena pengaruhnya Pak Winase. Kalau Kembang Ipat kuat di Jembrana. Ya, kalau sekarang pemilu menang PDIP di sana. Tiang kemarin datang ke beberapa kecamatan, Pekutatan, Mendoyo. Kalau Tiang kan survei tidak di elit. Tiang kalau mau ngobrol gimana penetrasinya ke bawah. Mereka bilang ini kuat nih merah bagaimana gitu. Ya mungkin saya nggak tahu apakah Pak Tambe mungkin pasangannya atau bagaimana, mungkin ada janji-janji politik yang harus segera terrealisasi kan begitu. Kalau buat yang Jembrana masih ada, tapi Tiang dapat info Pak Tambe semakin menguat, tergantung karena Pak Tambe kan adalah kekuatannya Pak Tambe kan koalisi Prabowo dan Pak SBY. Kita nggak tahu dong setelah 20 Oktober gimana Nika maksudnya. Jadi harus sebenarnya PDIP memang harus jaga gawang, apalagi nanti kalau PDIP tidak dapat jatah menteri ya. Kalau memang benar-benar oposisi murni,
Nike agak susah, ke depan tantangannya berat. Benar-benar jadi oposisi yang jadinya nanti. Sepertinya ya, kalau dari kemarin. Nah, yang menarik juga di Karangasem tuh aja. Karena tiga kandidat ini kan ada satu yang independen, Pak Kari Subali. Itu aja ngelihatnya gimana? Itu sebuah kemajuan dong. Kemajuan ya. Bagus bisa 40.000 KTP lebih, bisa Pak Kari Subali juga pejuang lah dia. Beliau itu udah lama jadi anggota DPRD. Nah kemudian di sana tipis ya. Jadi hebatnya PDIP di Karangasem Nike karena menggandeng Gerindra di sana. Karena Gerindra mendukung Pak Dana kan begitu ya. Tapi kalau dari Pak Parwate dari pihak kalau nggak salah Nasdem ya, di sana juga kuat. Bisa jadi kuda hitam di sana. Di Karangasem tipis lah. Perlu 35% aja atau 40% menang itu jadi berarti. Nggak perlu 50%. Begitu. Kecenderungan pemilih muda sekarang. Gimana tuh aja yang lihatnya? Kecenderungan pemilih sekarang. Ini kan swing voternya hampir 50%. Dibilang. Benar, yang anak kecenderungannya muda gimana di kota sekarang? Mereka suka perubahan sebenarnya. Dan mereka itu senang dengan hal-hal yang bersifat populer. Contoh mungkin itu dampak siapa sih yang nyanyi lagunya De Gajah tuh Ray Penny ya? Ray Penny. Itu kan lagunya bagus. Dulu Tiang menang juga karena Ray Penny yang buatin lagu. Padahal kemarin sempat sama si gini ya sama Pak Agus, Maestro Digianya Ray Penny. Iya, tapi kurang. Tapi kemarin ini kita lihat di sosial media deh. Gini loh. Seorang anak muda itu anak muda sekolahan atau anak muda di Seketrune dimanapun, itu anak muda itu paling susah kalau dipaksa untuk nge-like status di medsos. Kalau dipaksa untuk follow, untuk nge-like, untuk switch itu susah bener. Tapi kalau ada anak muda SMA, dia mengambil soundnya Pak De Gajah misalkan yang dinyanyikan oleh Ray Penny, itu benar-benar dari hati. Sama dengan misalkan rame-rame anak muda niki kumpul di depan balihonya De Gajah, tunjuk baliho begini, itu hati nurani. Dari hati. Dalam hati. Anak muda tuh nggak bisa diatur. Berarti itu bisa jadi kejutan. Bisa jadi. Saya makanya besok itu kalau nggak salah 50% ini lumayan. Bisa jadi. Sama seperti kemarin kan Pak Ganjar kan di targetnya 94%. Tiba-tiba di Bali cuman kalah kan gitu. Ya harus waspada deh dari kubu Pak Koster, harus banyak merangkul begitu Nah itu yang harapan Tiang ya dengan kekuatan beliau semua. Berarti kekuatan media sosial dan anak muda harus diperhitungkan nih. Perhitungkan karena orang sekarang udah nggak dalam artian tidak terlalu berminat untuk kampanye dialogis. Kampanye di lapangan, mereka udah nggak berminat dalam kampanye di mana di Wantilan, ini kan karena bukan terpaksa ya, tapi mungkin karena memang ada arahan adat saja. Berarti kalau bilang seperti itu terbantahkan dong, kalau umpamanya kita memakai seperti sistemnya PDIP yang turun ke akar rumput dengan mendekatkan ke desa adat gitu. Tetap kuat juga. Itu kuat sekali, terutama di daerah-daerah yang konservatif, daerah-daerah di pedalaman, itu kuat nih. Kita kan berbicara tentang militansi kan tidak hanya di daerah kota yang semuanya berpendidikan tinggi. Ada yang di desa yang benar-benar sangat militan. Siapapun calonnya, pokoknya kalau sudah asal partai ini ya saya akan dukung. Jangan diremehkan kekuatan itu. Haji gimana ngelihat desa adat kita sekarang? Kita lewat sedikit ya. setelah oke lah tentang kontestasi, lewat sedikit ya. Desa adat. Waduh harus direvisi itu yang namanya perda tentang desa adat. Perdanya direvisi atau perdanya? Nah, maksudnya gini, perdanya atau penerapan perdanya yang perlu akar masalahnya perda. Di perda. Perdanya termasuk juga hubungan antara desa adat dengan majelis desa adat MDA. Ya, Nika masih banyak yang belum pas kalau menurut yang. Kemudian positioning desa adat itu yang makin kan sekarang banyak sekali masalah tentang SK, ada desa adat sampai demo karena mungkin pilihan perjuru
itu tidak disetujui dan tidak mau dilantik misalkan, kan akeh masalah di sana. Dan penunjukan dari pimpinan-pimpinan forum nih kadang-kadang kan itu penunjukan bukan karena berasal dari bendesa adatnya ya, yang vote gitu ya. Nah, banyak sebenarnya yang perlu disempurnakan ya, yang menurut yang Perda LPD dan Perda Desa Adat nih yang sekarang harus direvisi. Perdanya ya, bukan penerapan perdanya yang perlu. Bagaimana kita menerapkan kalau nomenklatur kata-katanya memang bukan bias lagi, memang sepertinya mendukung ketidakindependenan. Oh gitu. Iya. Dari mana bisa mulai tidak independen? Apakah dengan adanya sekarang majelis desa adat seperti itu kan terkesan mau di posisi. Nah, menurut yang gini, sebenarnya kalau majelis-majelis yang lebih tinggi dari desa adat, misalkan pada saat acara pelantikan Majaya-jaya nih cukuplah Murdaning Jagat, pemerintah, bupati, wali kota, termasuk juga Parisade, MDA, cukup menjadi upasaksi mantan. Bukan harus mengeluarkan surat. Ya. Bertanda tangan, mengesahkan. Nika yang menurut yang kurang pas. Iya, karena desa adat niki kan tanggung jawabnya langsung ke susunan, langsung ke Trikayangan desa. Iya. Jadi langsung ke Dewa Brahma Wisnu Siwa niki istilahnya, tanggung jawab spiritualnya. Tapi kok dengan SK, jadi kan kalau sudah mengeluarkan SK itu kan menjadi sub. Jadi tanggung jawabnya ke atasan jadinya. Ya. Jadi ada atasan dan bawahan seperti itu. Nika yang sesalkan sebentar terjadi. Jadi kita kembalikan aja pada zaman pada saat MUDP sebelumnya di Perda lama Nah, kita evaluasi di Perda Adat baru banyak kekuatan-kekuatan kita, banyak hal-hal baik. Kayak kemarin ini lagi viral, mungkin Pak Ji udah lihat viral yang lagi mendak Tirta itu ada petasan, entah di mana itu, mungkin di gini ya. Yang kemarin ada videonya. Tuh Haji mungkin udah nonton, udah lihat ya. Ya ini benar. Gimana Tuh Haji melihat ini? Apakah ini bentuk toleransi yang kebablasan? Menurut Tiang ini lebih kepada komunikasi mantan sebenarnya. Komunikasi. Karena kan perlu diklarifikasi apakah acara ini diadakan oleh adat setempat atau tidak. Karena kan pantai-pantai di Bali ini kan siapapun berhak berdoa kan. Siapapun berhak untuk melasti, siapapun berhak untuk menjalankan salah satu upacara fitriyatnya kan begitu, seperti nganyudin semua. Nah, artinya kita harus lihat sira sane mengadakan upacara. Seyogyanya kalau misalkan upacara niki diadakan oleh masyarakat adat setempat atau warga setempat, seharusnya komunikasi sama pemilik klub. Minimal pada saat ada upacara menahan diri, mengatur sound system dengan juga mengatur terkait dengan masalah kembang api niki yang mengganggu. Itu kelihatan sekali di depan beach club itu kayaknya. Kalau di depan beach club kita nggak bisa melarang karena yang penting niki kan pasir di pantai niki kan udah milik publik di sana. Begitu. Komunikasi mantan. Nah, juga salahnya jadi pemilik klub itu juga salahnya kenapa kok kalau ada kenapa kok karyawan-karyawan yang beragama Hindu tidak memberikan pencerahan kepada manajemennya? Nah, pertanyaannya apakah mereka berani? Kenapa tidak? Ya tidak semuanya seberani AWK ya. Iya, mungkin itu dasarnya. Ya itu yang PR kita yang harus kita didik ya. Mungkin Tiang akan turun datang ke sana. Haji bilang gitu. Memang tidak semua seberani AWK. Sekelas AWK aja, mohon maaf kemarin sampai diberhentikan karena membela Bali. Iya. Apalagi orang-orang sekelas kelas kayak saya, kelas gini bawahan gitu. Tidak ada dampak sebenarnya kalau memberikan masukan. Tiang juga sebenarnya kehancuran Bali ini lebih disebabkan karena diamnya kita sebenarnya. Orang luar nih kok hormat sama kita kok. Tiang punya banyak teman-teman pendatang di Bali, mereka ada di manajemen macam-macam. Mereka kan dengar omongan kita. Cuman kita nih kan kadang-kadang ogah mengedukasi dan meliterasi. Kalau Tiang misalkan jiwa kebalian Tiang ketika ada sulinggih, dia ada petasan,
Saya sebagai warga Bali, saya harus berani ngomong. Berarti Kalau nggak berani harusnya, sendiri, kalau seperti itu komunikasi mungkin pecalangnya ngasih tahu atau seperti apa? pecalangnya atau suka duka Hindunya, kan ada kumpulan suka duka karyawan Bali kan, Iya. ngomonglah sama manajemen, bos itu nggak boleh tuh, itu ada upacara, bisa nggak musiknya agak dikecilin atau minimal tidak distraction masalah kembang api, tinggal ngomong aja, aku masa kok nggak berani. Nah akhirnya terjadi. Nah, jadi kalau orang Bali itu hanya bisa dihancurkan karena orang Bali sendiri, begitu. Prinsip itu yang kita pegang. Orang Bali tidak bisa hancur karena orang luar. Kita yang menghancurkan dan menghancurkan itu dengan diamnya kita. Kita menang hancur sendiri Bali. Jadi harus banyak orang seperti AWK ya di Bali ya. itu darah. Tapi kemarin sedikit ya Ji. Apakah waktu Toji itu diberhentikan, Toji yakin akan terpilih kembali? Apa gimana? Gimana perasaannya? Boleh curhat sedikit. Kenapa itu? Gak, tapi yang kemarin yang membuat apa ya? Bukan masalah pemberhentian itu, bukan masalah gaji tunjangan di stop atau enggak masalah itu. Bukan masalah itu. Tiang lebih ke concern bahwa kewenangan lu ya. Iya. Yang Tiang sesalkan itu ya, tapi sekarang yang mecat-mecat Tiang udah dapat karma semua sih. Mereka banyak yang nggak terpilih loh. Ya dari yang melaporkan dulu teman-teman senator yang Tiang kan sebenarnya diberhentikan sama sesama senator. Iya, yang di Senayan. Iya, sesama anggota yang memberhentikan Tiang. Bukan hukum yang memberhentikan Tiang. Jadi sesama kawan-kawan yang berhentiin Tiang. Tapi banyak kawan-kawan itu tidak terpilih. Gagal dia, ya kutukan AWK jalan. Kan begitu. Siapapun itu. Mau yang bacain, mau juga yang rapat, mau bagaimana. Yang kemarin ketuanya sampai mau menjagoran itu. Ya. Semua sambut bukan mantan ketua maksudnya, bukan ketuanya ya, mantan ketua yang mau rebutan gini. Pokoknya kawan-kawan waktu itu Tiang rasa tidak adil bagi Tiang. Karena Tiang kan pertama orang lama di DPD, sudah 2 periode. Dan menurut Tiang, yang membuat Tiang sedih itu bahwa pemilu tanggal 14 Februari, awal Februari, 2 minggu sebelum pemilu, Tiang diberhentikan. Itu kan harapannya bahwa Tiang tidak terpilih lagi sebenarnya. Tapi mereka lupa, mereka bermain-main sama alam. Justru dengan kejadian seperti itu, masyarakat malah tambah simpati. Mereka tambah semangat memenangkan Tiang. Tiang artinya diuntungkan dengan situasi terzalimi itu. Begitu ya. Tiang juga ada kehilangan kampanye, titik kampanye. Tiang udah sampaikan kemarin, karena Tiang semenjak macam-macam lah, ada di demo, ada di macam-macam. Perasaannya gimana? Kecewa apa sih? Tapi Tiang belajar banyak loh, belajar banyak selama 6 bulan itu. Walaupun Tiang tetap sibuk kan begitu ya. Dan Tiang masih tetap kok berkomunikasi di Jakarta, karena kan lembaga Tiang kan begitu, tetaplah di lewat Soekarno Center Tiang tetap berperan. Saya belajar banyak selama 6 bulan itu. Ya, bahwa pertama tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan dan Tuhan itu bisa mengambil dalam 1 detik. Jangan sombong jadi manusia. Ya, mungkin ada kesombongan-kesombongan bagaimana. Sebelumnya Toji merasa sombong? Enggak. Bukan merasa sombong ya. Ada suatu sindrom ya, berkuasa ya. Kekuasaan orang kan jadi takut, orang jadi khawatir gitu nge. Kalau menurut Tiang pasti ada rasa itu kok, ada kenikmatan tersendiri menjadi orang yang berkuasa itu. Ya, dihormati misalkan, dapat fasilitas. Tetapi di dalam waktu 6 bulan ini ketika keputusan presiden ini kesampun turun April ya, sampai Oktober, bener-bener Tiang itu kayak disadarkan oleh Tuhan. Tiang makin bisa berhitung waktu tentang ternyata kesehatan itu jadi prioritas. Tiang pakai waktu 6 bulan ini untuk istilahnya kalau untuk bertapak lah, untuk niase ya, semua Tiang pelajari semua. Tiang tahu temen yang baik. Ya seperti makin Tiang menang, banyak yang merapat, banyak yang semua mengucapkan selamat. Banyak bagaimana dulu ketika terpuruk Tiang masih catat semua, banyak yang ikut-ikutan. Sampai ada demo berkali-kali. Ya, dan sekarang Tiang catat semua itu. Dan Tiang akan balas dengan cara yang sangat elegan. Saya akan ada salah satu yang Tiang ingat itu, ada salah satu kandidat di Denpasar yang paling getol. Gitu aja. Ya. Nggak apa-apa, nanti semua akan ini kok. Setiap orang itu akan dapat jatah untuk jatuh. It's a matter of time.
Cuman sekarang bagaimana semeton ini kalau jatuh besok siapapun itu biar nggak sakit. Itu aja. Karena kalau di filosofi agama kita, ketika kita dibully, ketika kita didiskriminasi, sama seperti Panca Pandawa, dia dibully oleh Kurawa, dia dipecat dari jabatannya di Hastinapura, diambil istananya oleh Kurawa, dan harus tetap mengasingkan diri, dia harus di-exile. Tetapi ketika menten Dharma, menten Tuhan, menten Dewa Wisnu, Sri Krishna yang ada di belakangnya, kita nggak usah khawatir. Akhirnya Pandawa mendapatkan Indra Prasta, gitu. Jadi benar-benar deja vu ajaran-ajaran yang tiang baca di Mahabharata nih ke benar-benar tiang praktekkan. Selama 6 bulan itu apa yang poin yang Haji dapatkan? Pertama, hikmahnya tiang bisa istirahat total. Jadi maksudnya selama 6 bulan tuh tidurnya enak deh. Pokoknya ya, artinya kita benar-benar dapat quality time lah kan begitu. Yang nomor 2, tiang baru sadar waktu nikah, tiang baru sadar bahwa kesehatan itu nomor 1. Kesehatan. Tiang sampai check up ke Malaysia, sampai ke Muar, semua diperbaiki semua. Semua yang pokoknya potensi sakit nikah semua di screening. Ya sekarang akhirnya bisa bagus ya. Sekarang udah ngetahui lah pola hidup lebih sehat. Kemudian quality time terhadap keluarga, kemudian tiang juga mulat sarira, mungkin lebih hati-hati percaya sama orang, ya, lebih memilah teman. Jadi menurut prinsip tiang nggak perlu kita punya banyak teman, yang penting punya sedikit tapi setia. Berarti quality ya, bukan quantity-nya. Ya. Dan tiang fokus kepada mereka yang mendukung perjuangan nih seperti konstituen tiang, menten relawan AWK di seluruh Bali, organisasi-organisasi yang mendukung militan AWK nih ke yang tiang benar-benar harus tiang perhatikan karena mereka ada di saat sulit. Nah, jadi kalau sekarang kita udah menang, kita udah berkuasa, kita dekat kekuasaan, udah biasa ternyata. Jadi sekarang tiang udah tebal, udah bisa mikirin hitam putih. Jadi udah fokus ke perjuangan, bukan lagi memikirkan apa omongan orang. Udah nggak bisa karena udah menang, mau gimana lagi. Dan buat tiang filosofinya pendukung tiang Nike menginginkan AWK yang memang tetap dengan style seperti itu. Jangan sekalipun dirubah Haji keras. Haji misalkan suka bicara tentang anti radikalisme, misalkan membela Hindu, membela Bali, tetaplah seperti AWK yang kami kenal 10 tahun terakhir. Seperti ini kemarin aja kalau misalkan tidak ada masalah-masalah itu, kali suara sudah 1 juta kali. Karena tiang kehilangan 100 titik kampanye waktu itu. Nggak sempat hadir. Tidak sempat hadir undangan 100 kampanye yang sudah disiapkan oleh masyarakat di desa-desa. Karena tiang sibuk bolak-balik Jakarta, sibuk tiang disidang sama badan kehormatan, sibuk sana sini, 100 kampanye hilang, sedangkan tanggal 14 sampun pemilu. Ji, ngomong-ngomong ini waktu kita kan 1,5 jam ampun, nggak terasa. Nah, banyak sebenarnya yang banyak kan. Nantilah berseri. Nggak terasa loh, saking enaknya. Mungkin statement terakhir Ji. Pesan untuk siapapun pemimpin Bali. Oh lagi 1 Ji. Haji tahu Bali jadi nomor 1 angka bunuh diri di Indonesia. Ya, tiang mau konsen di situ juga karena beberapa waktu terakhir pelaku atau korbannya itu adalah anak-anak. Anak-anak ya. Itu Ji. Gimana pesan-pesan Haji untuk pemimpin ke depan ini? Sekalian statement terakhir nih ya. Iya, jadi ini salah satu tujuan tiang selalu datang ke sekolah-sekolah untuk mental health sebenarnya. Kita sudah tahu polanya, sudah dapat sudah terpetakan lah mappingnya seperti apa. Jadi begini, di Bali niki pesan tiang kepada para pemimpin bahwa pembangunan itu tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga harus revolusi mental, seperti kata Bung Karno, pembangunan secara SDM manusianya. Jadi SDM manusianya ini bukan sekedar hanya membuat orang pintar atau sarjana, tetapi bagaimana mereka harus merasa bahagia. Nah, dari mana kebahagiaan itu muncul? Kalau jalanan tidak macet, anak-anak sekolah tidak stres, mereka tidak buru-buru, mereka disiapkan dengan akses kesehatan yang baik, infrastruktur jalan yang baik, penerangan yang baik, kemudian
kemudahan di segala bidang pelayanan publik misalkan, itu akan bisa mengurangi dampak stres. Seperti ini ke. Nah, ini kan semua bunuh diri niki kan karena urusan mental. Mental nih sakit, dan sakitnya mental niki kan penyebabnya bisa dari internal, domestik sendiri, keluarga, diri sendiri, hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak. Ada juga banyak faktor-faktor outsider, orang-orang luar, komunitas dan juga dari situasional. Nah, jadi kalau menurut yang tugas pemerintah tidak masuk ke dalam ranah pribadi atau domestik, tetapi menciptakan situasional yang membuat minimal bahagia. Di lingkungan desa itu mungkin lingkungan rumah, lingkungan desa. Bagaimana kita tidak stres tertekan kalau tetap masih ada kerusuhan, ada begal? Bagaimana misalkan pendatang mungkin dari luar Bali, mereka tetap dengan ormasnya melakukan kerusuhan. Orang Bali harus balik arah ketika melihat ada anak muda berkumpul, tapi di jalan kan minum. Legalisasi arak. Kalau legalisasi arak nih yang berpita cukai oke aja, menambah pemasukan negara. Tetapi arak-arak yang disebar di warung-warung 24 jam nih yang akhirnya nih perlu dirapikan kalau menurut yang. Jadi tugas pemerintah adalah untuk membina yang namanya situasional dan infrastruktur yang membuat bahagia. Nah, tugas ibu-ibu niki penting. Tim PKK, guru-guru BK di sekolah, makin seperti tim PKK, kembalikanlah tim PKK niki seperti zaman dulu. Bukan tim PKK yang cuman bisanya nari rejang, yang bisa nari massal, yang bisa atau cuman poco-poco. Ya senam sih sehat ya, cuman mungkin bersolek begitu nge. Buatlah memang benar-benar 10 program tim PKK nih memang harus benar-benar makanan sehat untuk anak, makanan maintain situasi pendidikan yang bagus segala sesuatu. Jadi janganlah tim PKK guru itu hanya joget-joget di TikTok. Ibu-ibu di desa cuman bisanya begitu gitu ya. Kalau buat yang apakah salah satu faktor yang menyebabkan tingginya stres orang Bali itu mungkin karena beban adat tuh? Bisa jadi. Beban adat dengan gaji UMR 3 juta. Iya. Punya gaji beban UMR adat 3 juta, harus ngayahin banjar, harus trikayangan desa, kawitan, belum rajan. Banyak sekali. Apakah bisa jadi? Bisa jadi. Makanya solusinya log out, keluar dari agama Hindu. Kalau sebagai seorang Pancasilais kan boleh ngomong gitu kan? Ya, saya banyak menyarankan semeton tiang, udah pindah aja ke agama Buddha. Terus sama aja sama kita, dewa Buddha juga dewa Wisnu kan begitu. Banyak yang minta saran sama tiang loh, Ji, gimana Ji? Ini Aji jadi misionaris dari gini ya jadinya ini. Kalau tiang seorang Pancasilais, semua sama kan agama kan gitu. Tapi sebagai seorang kesatria Hindu, kita harus perbaiki sistem kita. Jangan ada banyak kesepekan. Mungkin iuran-iuran juga perlu dikurangi. Acara-acara massal diperbanyak kan, ngaben massal, metatah massal, nih kemang deten stres lah dengan biaya. Ya tapi tetap tiang sebagai putra Hindu ya harus membantu adat budaya tiang. Cuman kalau ada yang nanya. Napi ini Kiji bagaimana? Ya daripada bunuh diri, daripada nanti satu keluarga Napi kehilangan nyawa, ini Raris pindah mantan. Ya, silakan kalau mau yang paling dekat sama Hindu kan Buddha, praktis. Sangat miris gitu. Aji ya. Kalau Aji sendiri ngelihatnya gimana? Miris sekali dengan kondisi ini. Miris karena tidak ada leader, tidak ada pemimpin kuat yang bisa menjaga itu. Harapan Aji ini untuk 2 kandidat ini nanti. Ini terakhir nih, Ji. Kalau dilihat seperti kemarin tuh selain 2 kandidat ini kan ada pilihan golput salah satunya. Ada golput, ada abstain. Tapi Haji nggak nyaranin golput kan ini? Dia nggak boleh nyaranin golput. Ya. Tapi kalau ada orang golput itu hak mereka. Hak mereka. Abstain, tidak milih salah satu, tidak nyoblos pun itu nggak masalah. Abstain itu atau nyoblos kedua gambar juga akan meningkat. Suara tidak sah. Jujur sebenarnya banyak tokoh-tokoh di Bali ini kalau menurut yang mungkin kalau dianggap kapasitas dan kapabilitasnya mungkin lebih dari kandidat yang ada, itu banyak sekali.
Tapi ya mungkin ada faktor X, ada faktor harus pemilik partai. Nah ini karena memang hajat pilgub dengan pilkada ini kan memang untuk orang-orang yang punya partai sebenarnya. Ya dalam artian kecuali Tapi memang. kalau independen seperti Haji harusnya kan bisa juga. Ya di Karangasem bisa. Mungkin someday karena seperti tadi tiang sampaikan blueprint tiang itu. Blueprint ini apakah harus menyelesaikan memberikan ini dulu. Ya, kan DPD Niki di Bali kan populer sejak ada AWK. Orang ngerti DPD RI itu makhluk apa sih kan gitu. Baru orang tuh paham. Jadi sebenarnya yang menanamkan pondasi itu dulu. Menanamkan mangde orang tapi investor nggak macam-macam sama Bali, jangan macam-macam sama Hindu. Kita berani bersuara. Wong sampai dipecat aja berani kok mau bela pati kan gitu ya. Kenapa enggak kan begitu. Sebenarnya itu adalah branding bagus sebenarnya. Di ajaran Bung Karno nih kita selalu menampilkan propaganda yang memang bagus yang untuk Bali ke depan. Tidak populis meskipun itu tidak populis ya. Tidak populis di kalangan haters. Tapi di kalangan pendukung itu sangat baik. Sangat baik. Iya, bukan playing victim loh. Ya, kalau buat haters itu dibilang playing victim. Tapi kalau buat para istilah penyintasnya, ya itu adalah challenge seperti itu. Ya pokoknya Bali aman, damai dan AWK masih dalam posisi netral ya. Ya entah nanti hari-hari terakhir dia akan menentukan dengan pendukung Tiang. Tapi sejauh ini Tiang hanya ingin perannya Tiang akan mendukung yang menang. Masih ada 1 bulan untuk bikin kejutan berarti. Bikin kejutan. Kita lihat nanti. Ya, tapi kayaknya indeksnya berubah. Semangat. Semua banget nih, nggak terasa waktunya sudah hampir 1,5 jam, hampir 2 jam kita ngobrol ini. Nggak terasa. Jadi apapun itu, ya Tiang berharap Haji bisa hadir nanti lagi kita undang. Karena bagi kami sangat butuh orang-orang seperti Haji. Ya, Tiang ngundang semua kandidat, habis itu dari DPD juga kita undang. Tapi kalau pihak DPD baru Haji yang bisa, yang lainnya masih ngatur jadwal. Ya mudah-mudahan seperti Haji sampaikan tadi, DPD kita nanti kompak. Sungkaro kompak dan untuk kemajuan Bali. Siap. Oke. Terima kasih pemirsa Bali News. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi ada hikmah dan bisa bermanfaat untuk pemirsa semua. Dan terakhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita Bali News ID. Akhir kata saya sampaikan Bali News ID lugas dan inspiratif.